玩这么刺激，一早上就有乐子看。这1000年内大大小小的点子才有资格接手啊！可真是下血本了。破！ 呀。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-11 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Lihan mendapatkan kompensasi dari Lang Huan setelah dia mengusir 3 orang murid pengganggu dari pavilion Lu Yinghai. Kompensasi yang diberikan adalah Lihan boleh tidur di dalam pavilion puncak angin dingin dan bebas memilih kamar di dalam pavilion. Episode kali ini pun dimulai dengan Lord kita yang sedang tertidur pulas karena dia sudah mendapatkan sebuah kamar. Akan tetapi tiba-tiba saja datang sebuah pedang terbang dengan cepat menuju ke kamar Lihan dan melakukan sebuah serangan. Beruntung di sini Bang MC masih mempunyai refleks yang begitu cepat dengan berhasil menghindari serangan pedang terbang tersebut. Ternyata pedang terbang merupakan pedang milik Lang Huan. Lang Huan merasa tidak senang karena Lihan menempati kamar yang seharusnya tidak dia tempati. Waduh, gimana sih Lang Huan ini, padahal dia yang kemarin meminta Lihan untuk tidur di dalam pavilion, tapi sekarang malah dia yang marah-marah. Momen menarik yang terjadi antara Lihan dan Lang Huan juga menjadi tontonan bagi si Hai yang sedari awal memang menyukai perbakuhan taman. Sementara itu, Lihan mempertanyakan kenapa dia tidak boleh menggunakan kamar tersebut. Kalau dia memang tidak boleh menggunakan kamar, kenapa Lang Huan kemarin memintanya untuk tidur di dalam pavilion? Rubah kecil juga mengomel-ngomel karena merasa tidak terima diperlakukan seperti ini oleh Lang Huan. Akan tetapi Lang Huan malah melakukan serangan sekaligus memberi sebuah peringatan di mana jika lain kali Lihan menempati kamar tersebut, maka halaman pavilion angin dingin akan menjadi kuburan untuk Lihan. Beberapa saat kemudian, Lihan, si Hai dan juga Rubah kecil masuk ke dalam kamar yang tadi malam mereka tempati. Si Hai sendiri merasa aneh kenapa kamar ini tidak boleh ditinggali dan apakah ada sesuatu yang istimewa dari kamar ini. Rubah kecil menjelaskan kalau kamar ini merupakan kamar yang paling bersih di antara kamar-kamar yang lain di dalam puncak angin dingin. Jadi sedari itulah dia dan Lihan memilih kamar ini karena kamar lain sudah seperti sarang tikus. Rubah kecil juga menaruh kecurigaan kalau kamar ini sebelumnya sudah ditempati oleh seorang pria. Ketika mereka bertiga sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja datang seorang murid yang ingin berbicara kepada Lord Lihan. Lihan pun kemudian langsung keluar dari dalam pavilion serta bertanya apa yang hendak disampaikan oleh murid tersebut. Murid ini kemudian menjelaskan menurut aturan setiap penguasa baru di pavilion Lu Yinghai harus pergi mengunjungi pavilion Bafang. Diketahui pavilion Bafang merupakan pavilion tua peninggalan dari pavilion Lu Yinghai yang memiliki banyak harta. Bahkan ada buku keterampilan yang umurnya sudah ribuan tahun. Sebagai penguasa muda, tentu saja Lihan wajib mengunjungi pavilion Bafang tersebut. Mendapatkan penjelasan ini sontak membuat Lihan merasa tertarik. Dia bersama dengan murid tersebut tanpa ragu langsung pergi menuju pavilion Bafang. Di saat yang sama, ternyata sedari tadi Lang Huan mengawasi apa yang hendak dilakukan oleh Lihan. Dia juga merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada Bang MC ketika dia masuk ke dalam pavilion Bafang. 少阁主有所不知，这1000年内大大小小的点子才有资格接手啊！去无悔了。 Beberapa saat kemudian, Lihan sudah sampai di depan pavilion Bafang. Ternyata pavilion ini sama persis seperti pavilion yang Lihan temukan di bawah danau hantu beberapa waktu yang lalu.
Karena sudah sampai, si murid pun mempersilahkan Li Han untuk segera masuk ke dalam pavilion. Dia kemudian tersenyum senang karena sebentar lagi Li Han pasti akan merasakan sesuatu yang aneh yang ada di dalam pavilion Bafang. Tapi Li Han kembali ke hadapan si murid serta mempertanyakan kenapa murid ini malah tersenyum. Si murid kemudian salah tingkah dan menyebutkan kalau dia hanya senang karena pada akhirnya ada penguasa baru yang mengambil alih pavilion Bafang. Sontak hal ini pun membuat Li Han bertanya berasal dari puncak manakah si murid di hadapannya. Setelah mengetahui kalau si murid berasal dari puncak Baihua, Li Han berniat memberikan hadiah kepada si murid setelah dia mendapatkan harta di pavilion Bafang. 感到开心，好，好，好，一帆风顺。 Beberapa saat kemudian, Li Han sudah masuk ke dalam pavilion bersama dengan rubah kecil. Setelah membaca buku-buku yang ada di dalam pavilion, Li Han sama sekali tidak mendapatkan keanehan apapun. Bang MC mulai merasa sepertinya di dalam pavilion Bafang tidak ada harta berharga sama sekali. Sementara itu, si Hai mengomel karena sedari tadi dia membaca buku, sama sekali tidak ada menemukan buku yang bagus. Begitu pula dengan rubah kecil yang cukup kecewa karena sudah sampai ke lantai 9 mereka belum menemukan apapun. Karena tidak ada apapun di lantai 9, pada akhirnya Li Han bergegas pergi ke lantai 10 untuk menemukan sesuatu. Benar saja, baru melangkah di lantai 10, Li Han sudah menginjak sebuah formasi pedang. Si rubah kecil yang merasa familiar dengan formasi pedang memberikan informasi kalau formasi pedang ini dibuat oleh penguasa pavilion Lu Yinghai terdahulu. Bahkan ternyata formasi pedang ini bukanlah formasi original yang dibuat oleh penguasa pavilion, melainkan adalah formasi pedang tiruan. Rubah kecil meminta Li Han untuk berhati-hati dan harus sesegera mungkin menemukan mata formasi untuk menghancurkan formasi pedang ini. Serangan-serangan dari formasi pedang berhasil membuat Li Han terjatuh ke dasar pavilion. Di saat yang sama, Li Han juga langsung mengeluarkan pedang Heiyelin yang tidak bisa dia kendalikan dan seperti bergerak sendiri menghampiri mata formasi pedang di dalam pavilion Bafang. Dan yap, pada akhirnya Li Han berhasil menggunakan pedang Heiyelin untuk menghancurkan mata formasi pedang di dalam pavilion. Hancurnya mata formasi membuat rubah kecil terheran-heran. Dia pun lekas bertanya kenapa Li Han kepikiran menggunakan pedang Heiyelin untuk menghancurkan mata formasi pedang. Li Han pun berkata kalau dia hanya menebak-nebak saja. Hancurnya mata formasi pedang juga memunculkan sebuah lubang kunci di dasar lantai. Tanpa basa-basi, Li Han pun langsung menancapkan pedang Heiyelin di lubang kunci tersebut dan membuka sebuah tempat rahasia di dalam pavilion Bafang. Li Han, si Hai dan rubah kecil langsung masuk ke dalam tempat rahasia tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam tempat ini. Ternyata ada sebuah buku bertuliskan misteri alam semesta di dalam tempat rahasia. Rubah kecil sendiri merasa kalau ini pasti sebuah jebakan karena buku tersebut ditempatkan seperti buku biasa. Tapi Li Han sama sekali nggak takut dengan jebakan yang dimaksud oleh rubah kecil karena dia merasa sudah masuk ke dalam tempat rahasia, jadi harus benar-benar memanfaatkan momen ini. Ketika Bang MC mengambil buku rahasia alam semesta, tiba-tiba saja buku tersebut mulai terbakar dan sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan Li Han juga kesulitan untuk melepaskan tangannya dengan cengkraman buku tersebut. Si Hai sendiri kelihatan masih cukup tenang karena dia paham Li Han bisa menggunakan kekuatan alam dewa untuk mengambil buku rahasia alam semesta. Dan yap, Li Han juga kepikiran hal yang sama di mana dia langsung menggunakan kekuatan Buddha dari alam dewa tanpa akhir. Kekuatan Buddha alam dewa tanpa akhir yang dikeluarkan oleh Lord Li Han langsung sepenuhnya merobohkan pavilion Bafang. Tapi si Hai malah merasa kalau buku rahasia alam semesta bukanlah harta berharga karena tulisan-tulisan di dalam buku tersebut sama sekali tidak istimewa.
Sementara itu menurut Rubah Kecil, buku rahasia alam semesta terbuat dari serat es ulat dingin yang sangat langka dan merupakan harta yang sangat bagus. Jadi akan sangat membagongkan jika ada seseorang yang menulis omong kosong di dalam buku yang berbahan sangat mahal. Ketika sedang membuka-buka halaman buku rahasia alam semesta, Li-han melihat sebuah token yang sama seperti token yang dia miliki. Sontak hal ini pun membuat si Hai kaget karena buku rahasia alam semesta dituliskan sebelum Li-han lahir. Tapi kenapa ada token kehidupan milik Li-han tertulis di dalam buku tersebut? Apapun rahasia yang ada di dalam buku ini pasti tidak terlepas dari pavilion Lu Yinghai, ucap Li-han yang punya sebuah rencana. Bang MC pun kemudian memutuskan untuk minum teh di tengah puing-puing pavilion Bafang sembari menunggu beberapa orang yang akan datang ke tempat ini. 这说少说也几百年了。总归这秘密等人。 Scene Li-han yang sedang meminum teh di tengah puing-puing pavilion Bafang juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.